Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa sekalian? Harapan saya kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Di pertemuan ini, saya akan membahas materi tentang konsep kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Kenapa materi ini dijelaskan? Karena Anda ini sebenarnya nanti ya sebagai alumni program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya itu sebenarnya Anda punya dua pilihan. Yang pertama adalah ingin menjadi pekerja atau karyawan, atau yang kedua adalah menciptakan bisnis sendiri, yaitu yang disebut dengan wirausaha. Dua pilihan itulah yang sekarang perlu teman-teman tanamkan ya, sehingga jangan nanti setelah lulus baru sadar saya mau wirausaha atau saya mau jadi karyawan. Jadi tahu dari awal akan jauh lebih baik. Itulah alasan kenapa materi ini perlu disampaikan. Saya awali penjelasan pada materi kali ini dengan definisi bisnis kecil. Dikatakan bisnis kecil karena bisnis ini dioperasikan dan dimiliki secara independen. Independen itu berarti tidak terikat ya, dimiliki sendiri, serta tidak mendominasi pasarnya. Karena ini adalah bisnis kecil, jadi sifatnya tidak dominan di pasar. Kemudian kontribusi dari bisnis kecil dapat diukur berdasarkan efeknya terhadap 3 aspek sistem ekonomi. Yakni yang pertama, seberapa besar bisnis kecil itu dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, inovasi dari bisnis kecil yang bersangkutan. Dan ketiga, seberapa besar arti penting dari bisnis kecil tersebut bagi bisnis besar. Jadi itulah 3 hal untuk melihat seberapa besar sih kontribusi sebuah bisnis kecil terhadap pasar. Slide ini menjelaskan tentang kelompok industri bisnis kecil utama. Ada 7. Ada bisnis yang bergerak di bidang jasa. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang konstruksi atau bangunan ya. 3, bidang keuangan dan asuransi. 4, grosir. 5, eceran. 6, perakitan. Dan 7, di bidang transportasi. Inilah 7 bisnis kecil utama yang perlu teman-teman pahami. Membahas tentang wirausahawan, ya. Seorang wirausahawan itu dia mampu membayangkan bagaimana resiko bisnisnya di masa yang akan datang. Di mana tujuan utamanya adalah pertumbuhan, ya, bisnis dia supaya bisa tumbuh terus dan bagaimana melakukan ekspansi. Itu wirausahawan ya. Kemudian banyak pemilik perusahaan kecil suka menganggap dirinya sebagai wirausahawan. Padahal bisa saja orang itu hanya sebagai pemilik bisnis, atau hanya wirausahawan, atau juga bisa keduanya. Ya, karena bisa jadi kadang wirausahawan itu dia bukan pemilik, tapi dia yang mengembangkan bisnis tersebut.
Jadi lihat posisinya. Ya, kalau pemilik plus wirausahawan ya berarti dia yang punya plus yang mengembangkan bisnis itu secara sendiri, secara mandiri. Bagaimana perbedaan dasar antara pemilikan bisnis kecil dan wirausahawan? Perbedaan dasarnya adalah dari aspirasi atau keinginan wirausahawan untuk memulai suatu bisnis dan menumbuhkannya. Ini perbedaan dasarnya ya. Anda lihat kalimat berikutnya. Kebanyakan wirausahawan yang sukses biasanya banyak akal dan punya perhatian besar terhadap pelanggannya, di mana dewasa ini kita sering ya menjadi pemimpin yang sifatnya itu open-minded, berpikiran terbuka, yang mengandalkan jaringan, rencana bisnis, konsensus, dan tidak membedakan gender. Itu ciri wirausaha yang sukses ya. Jadi pikirannya terbuka, tidak tertutup. Dan dia juga peka terhadap perhatian antara bisnis dengan hubungan pelanggannya. Karena ingat ya bahwa pelanggan itu adalah salah satu kunci utama untuk melihat bisnis ini akan berlanjut dalam jangka panjang atau tidak. Ya karena mereka lah pembeli kita ya. Pelanggan kita itu adalah kunci utama. Kalau kita bisa membahagiakan pelanggan kita, maka bisnis kita itu akan tahan lama atau punya siklus yang panjang. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang business plan atau rencana bisnis. Ini adalah starting point atau titik awal suatu bisnis yang baru. Ya, jadi wirausahawan itu membuat rencana bisnis akan satu perusahaan yang akan dia bangun, ya, plus juga strategi-strateginya. Misalkan karena ini bisnis yang akan baru dibangun, ya, misalkan berbicara terkait pendanaan, perlu nggak kita minjam ke bank? Perlu nggak kita peran dari kreditur untuk membangun bisnis yang baru? Ya, karena bicara pendanaan. Karena bisnis baru pasti butuh dana. Umumnya memang pasti bisnis baru itu bisnis yang besar ya umumnya itu sebagian dari modal sendiri, sebagian pun dari hutang bank. Atau misalkan menerbitkan saham, itu juga salah satu strategi untuk mendapatkan uang segar dari investor ya, kalau kita punya investor ya. Nah, bisnis plan ini atau rencana bisnis itu memutuskan strategi produksi, pemasaran, unsur-unsur legal dan organisasi, serta yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Intinya, wirausahawannya harus memutuskan ya, apakah dia akan membeli bisnis yang sudah ada, artinya bisnisnya sudah ada tapi dibeli, atau dia harus start dari nol, artinya bisnis itu tidak ada sebelumnya. Jadi punya dua pilihan ya, apakah menjalankan bisnis yang sudah ada, atau mulai dari awal, atau mulai dari nol. Itu pilihan yang harus ditentukan oleh wirausahawan. Karena juga memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau kita menjalankan bisnis yang sudah ada, atau kita mulai dari nol. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih bisnis baru itu bisa muncul. Yang pertama e-commerce. Ya mau nggak mau karena perkembangan teknologi dan informasi ya, e-commerce itu menyebabkan banyak bisnis baru muncul. Kedua, wirausahawan yang beralih dari bisnis besar. Jadi awalnya itu dari bisnis besar, dia menciptakan bisnis sendiri, itu juga menyebabkan banyaknya bisnis baru muncul. Ketiga, meningkatnya peluang bagi minoritas dan wanita.
Kan kita juga banyak melihat ya wirausahawan itu tidak hanya laki-laki, tapi juga ada wirausahawan wanita. Karena memang tidak menutup peluang ya, dalam berbisnis itu tidak kenal gender, tidak kenal laki-laki atau perempuan ya. Selama dia bisa memanfaatkan peluang dan mempertimbangkan risiko dari bisnis yang akan dia jalankan, perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Keempat, peluang baru dalam perusahaan global. Jadi pandai-pandailah melihat peluang yang ada di pasar gitu ya. Itu juga menyebabkan bisnis baru bisa muncul. Kelima adalah meningkatnya tingkat daya tahan hidup di antara bisnis kecil. Itu juga bisa menyebabkan bisnis baru banyak bermunculan. Apa sih yang menyebabkan kegagalan dari bisnis kecil? Yang pertama, manajernya tidak kompeten dan tidak berpengalaman. Ya, misalkan ada masalah keuangan karena nggak kompeten dan nggak punya pengalaman, bagaimana nih kalau kita kekurangan dana? Bangkrut akhirnya. Ya, tidak bisa menggunakan strategi pendanaan yang baik. Itu juga butuh kompetensi dan butuh pengalaman. Kedua, kurang memberi perhatian. Itu juga bisa menjadi penyebab gagalnya bisnis kecil. Kurangnya perhatian. Tiga, sistem kontrol yang lemah. Jadi biasanya kalau bisnis kecil dianggapnya mungkin bisnisnya tidak terlalu besar, kita tidak perlulah kontrol terlalu ketat dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisnis itu bisa berantakan ya. Empat, ini juga jadi masalah bisnis kecil adalah tidak cukup modal. Makanya jika kita itu kekurangan dalam segi modal, kita harus menjaga hubungan baik dengan bank. Suatu saat kita butuh dana, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pinjaman ke bank. Tadi berbicara tentang keberhasilan, maka yang berikutnya adalah bagaimana faktor atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan bisnis kecil. Yang pertama adalah kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Nah, ini mungkin salah satu hal positif dari bisnis kecil ya. Lebih kerja keras, kenapa ya? Karena dia baru kecil. Itulah enaknya kalau kerja di perusahaan kecil atau bisnis kecil ya. Kenapa? Kita memang bisa belajar how to make our company bigger. Bagaimana membuat perusahaan kita ini menjadi lebih besar. Itu bisa Anda pelajari kalau Anda kerja di perusahaan kecil ya. Kenapa? Karena kalau Anda kerja di perusahaan besar, dia sudah settle, apa-apa semua sudah tersistem. Ya. Jadi itu positifnya kita pernah bekerja atau Anda bekerja di perusahaan kecil atau bisnis kecil. Kedua, permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. Jadi kalau permintaannya banyak, itu juga bisa menyebabkan bisnis kecil itu berhasil. Ketiga, manajerialnya kompeten ya. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kalau tidak kompeten bisa menyebabkan kegagalan bisnis. 4, jangan lupa ada namanya luck. Keberuntungan. Ini kan saya sangat yakin sekali ya, keberuntungan itu ada dalam kesuksesan seseorang atau kesuksesan suatu bisnis. Itu ada. Faktor luck itu selalu ada. Tapi ingat ya, tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang ada. 1:1000 misalkan ya. Bahwa keberuntungan itu bisa mempengaruhi keberhasilan bisnis kecil. Nah, mulai dari slide ini kita akan bicara tentang bentuk-bentuk perusahaan ya. Ini yang pertama, usaha perseorangan. Sesuai dengan namanya, usaha perseorangan ini bisa dimiliki dan biasanya dioperasikan oleh satu orang. Ada insentif pajak bagi bisnis baru yang kemungkinan menderita kerugian pada tahap awal ya, karena baru berdiri bisnisnya. Kekurangan utamanya adalah tanggung jawabnya tak terbatas. Maksudnya tak terbatas ini adalah ya kalau perusahaan rugi, harta dia ya bisa keikut ya untuk menutup kerugian yang ada. Itu kelemahan atau kekurangan dari usaha perseorangan.
Kerugian yang lain adalah kurangnya kontinuitas, artinya ya kalau dia tidak bisa memaintain bisnisnya ya nggak akan bertahan lama bisnis itu. Kemudian usahanya bisa bubar kalau pemiliknya meninggal. Itu kerugian. Berikutnya ada jenis persekutuan firma atau mungkin Anda lebih kenal dengan CV ya. CV. Ini adalah usaha perseorangan yang pemiliknya terdiri dari sekutu pemilik. Keuntungan terbesarnya adalah kemampuan untuk tumbuh dengan menambah bakat dan uang yang baru. Ingat bahwa persekutuan bukanlah satu entitas hukum, di mana para sekutu dikenai pajak sebagai individu, dan kekurangannya adalah tanggung jawabnya sama dengan usaha perseorangan tadi, tidak terbatas. Masing-masing mitra punya tanggung jawab atas hutang semua kemitraan. Ini kelemahan CV. Tanggung jawabnya tidak terbatas. CV itu juga bisa dikatakan dia kurang sinambung, ya, artinya kelanjutannya itu tidak juga bisa bertahan lama dan sulit juga melakukan peralihan kepemimpinan atau peralihan kepemilikan. Jadi sangat sulit untuk melakukan perpindahan kepemilikan. Kenapa? Karena tidak ada mitra yang bisa melakukan penjualan tanpa penjualan mitra yang lainnya. Jadi ada aturan-aturan tertentu ya kalau Anda mau buat satu perusahaan, yakin nggak Anda membuat suatu perusahaan yang berbentuk CV atau persekutuan firma. Ini yang cukup populer, jenis yang berikutnya, PT yang sering Anda dengar ya, perseroan terbatas. PT ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau juga disebut dengan persekutuan modal. Yang perlu diingat adalah bahwa PT itu dapat didirikan minimal oleh 2 orang. Jadi tidak boleh PT itu hanya didirikan dalam 1 orang. Ya, karena nanti kan ada bukti dari sertifikat itu ya, perjanjian untuk membentuk satu PT. Tidak ada notaris yang mengesahkan itu. Kelebihan PT apa? Bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya, walaupun terjadi pergantian kepemilikan. Jadi eksistensinya lebih terjamin dibandingkan bentuk perusahaan yang lain. Mudah mendapatkan sumber dana, sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Jadi kalau mau ekspansi itu juga lebih mudah kalau bentuknya PT. Ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Itu adalah 3 kelebihan dari perseroan terbatas. Jadi banyak perusahaan yang memilih untuk membentuk PT atau perseroan terbatas. Kelemahan, butuh dana besar untuk mendirikannya. Jadi ada syarat bahwa PT itu modal awalnya adalah sekian juta. Kedua, proses pendiriannya cenderung rumit. Ini sih bagi beberapa orang mungkin ya, tapi kalau dia emang niat buat PT, saya rasa kelemahan nomor 2 ini bisa diatasi. Iyalah, karena harus ke notaris ya. Terus kemudian bentuk siapa saja nanti yang jadi direktur dan sebagainya, itu kan juga harus diatur. 3, terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih terkait dengan profit atau keuntungan. Ini juga menjadi PR ya, sebuah PT ya. Jadi transparansi itu juga kunci penting, terutama terkait dengan laba. Tidak boleh ada angka-angka yang ditutup-tutupi. Laba ya dikatakan laba, labanya berapa ya katakan secara transparan.
Demikian tadi yang dapat saya sampaikan terkait topik kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya jelaskan dapat rekan-rekan sekalian pahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.